Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian ensiklopedi salat jilid yang pertama. Dan sebelum saya masuk ke dalam materi, silakan jamaah coba lihat kanan dan kiri. Kalau tidak kenal, kenalan. Silakan. Dah. Cukup. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, saya sampaikan bahwa kemarin kita bentuk tim untuk koreksi buku terjemahan yang kita pakai dan sudah ada 4 orang. Tapi karena pelajaran kita kan sudah setengah buku, maka mulai dari awal buku sampai setengah yang sudah terlewat, kita butuh untuk mengumpulkan kembali mana saja terjemahan-terjemahan yang salah, yang pernah saya bilang coba dicoret, diganti dengan terjemahan ini dan itu. Kita butuh teman-teman untuk membantu agar terjemahan ini ke depannya lebih baik. Nanti kita akan berikan kepada penerbitnya, karena buku ini sangat berharga. Sayang kalau kemudian ada kesalahan terjemahan pada sebagian masalah. Nanti teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bisa sempatkan waktu untuk ketika di rumah atau di waktu senggang untuk bisa membuka-buka kembali bukunya mulai dari halaman pertama, terus sedikit demi sedikit foto mana bagian yang salah, kemudian mungkin kalau saya sudah sebutkan apa terjemahan yang benar, fotokan juga, kirim ke Telegram untuk kita nanti jadikan input bagi penerbit. Adapun nomor Telegramnya mungkin bisa dicatat 0852 4789 8636. Saya ulang, nomor Telegram untuk jamaah bisa jepret lalu kemudian kirimkan koreksian. Telegramnya nomor 0852 4789 8636. Dan seingat saya koreksian ini bukan cuma di terjemahan, tapi juga kadang-kadang ada harokat. Kadang saya mengatakan di situ harokatnya apa, di sini harokatnya sepertinya berbeda ya. Nah, jadi jangan lupa nanti untuk bagian Arabnya, siapa tahu ada koreksian di harokat, tolong saya juga diberitahu atau dikirimkan fotonya. Pada malam hari ini kita harusnya mulai masuk ke dalam poin ke-12, betul? Tapi saya tadi membaca ada bagian yang sangat penting, sayang kalau dilewatkan, untuk poin ke-11 tentang surah atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Yang belum terbaca adalah catatan kaki di halaman 260, yaitu catatan kaki nomor 61 dan juga catatan kaki nomor 65. Untuk menghemat waktu biar saya sendiri yang baca, jamaah silakan menyimak. Catatan kaki nomor 61, kata penulis Al-Hizbul Mufassal, atau yang diistilahkan dengan ya mufassal di dalam Al-Quran, itu adalah bagian dari Al-Quran dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu disebut dengan Hizbul Mufassal. Apa namanya? Mufassal itu artinya bagian dari Al-Quran yang terpisah-pisah, dikarenakan banyaknya surat di dalam hizb ini dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia banyak surat
dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Betul ya? Bahwa mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu suratnya banyak, terpisah-pisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hizbul Mufassal ini dibagi jadi 3. Sayangnya di terjemahan ini dia terjemahkan langsung yang panjang, yang pertengahan, yang pendek. Sebenarnya ada istilahnya sendiri, Tiwawul Mufassal, kemudian Awasitul Mufassal atau Awsatul Mufassal, dan Qisarul Mufassal. Disebutkan di sini Al-Hizbul Mufassal yang paling panjang, atau dengan bahasa lain Tiwalul Mufassal, adalah mulai dari surat Qaf sampai An-Naba. Sedangkan Awsatnya yang pertengahannya adalah dari, sebenarnya bukan Qaf tapi dari An-Naba itu lagi sampai dengan Ad-Duha. Yang pendeknya yang disebut dengan Qisarul Mufassal itu mulai dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Nampaknya ini salah terjemah. Ya, nanti saya harus berikan masukan kepada penerjemah atau kepada penerbitnya. Di sini nampaknya salah terjemah. Dia menerjemahkan Al-Hizbul Mufassal yang panjang dari Qaf sampai An-Naba, yang pertengahan dari Qaf lagi sampai Ad-Duha, yang pendek dari Qaf lagi sampai yang terakhir yaitu An-Nas. Saya lihat kenapa kok mulai dari Qaf ke tengah lalu Qaf lagi, ke tengah lalu ke Qaf lagi. Begini jemaah, coba perhatikan. Mulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Ini namanya mufassal karena banyak surat terpisah-pisah. Ada yang tiwal, yang panjang-panjang, yaitu dari Qaf sampai amma yatasaalun. Ya, surat apa itu? An-Naba. Dari An-Naba sampai Ad-Duha, ini yang pertengahan. Mulai dari Ad-Duha ke belakang itu yang pendek-pendek. Penerjemah di sini menerjemahkannya yang panjang dari sini sampai sini, tengahnya dari awal lagi sampai sini, pendeknya mulai dari awal lagi sampai akhir. Maka hampir dipastikan 99% ini kesalahan terjemah. Tim koreksi mohon ini difoto nanti dan dikirim. Ini harus dikoreksi. Nah, jadi terjemahan yang lebih tepat adalah Hizbul Mufassal yang panjang itu mulai dari Qaf sampai An-Naba. Yang pertengahan dari An-Naba atau bisa juga dari An-Nazi'at sampai dengan Al-Bayyinah atau Ad-Duha. Kemudian yang pendek mulai dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas. Sekarang catatan kaki nomor 65 yang juga belum kita baca. Disebutkan di catatan kaki nomor 65, ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pada waktu salat maghrib pernah baca Al-Mursalat. Beliau pernah baca Al-A'raf, pernah baca At-Tur, Ad-Dukhan. Di dalam tahqiq Zadul Ma'ad, Syekh Al-Arnaut mengatakan rijal hadis ini thiqah dan seterusnya. Beliau juga membaca surat pendek. Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa At-Tabrani di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah membaca Al-Anfal dalam 2 rakaat maghrib. Adapun dalam salat Isya, Nabi pernah baca Idza samaa'un syaqqat, pernah baca At-Tin wat-Tini waz-Zaitun, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal-laili idza yaghsha, wasyamsi waduhaha, wadduha, dan lain-lain. Di dalam salat subuh Nabi baca 60 sampai 100 ayat. Ya, di antaranya pernah baca Al-Mu'minun. Kemudian baca Qaf wal Qur'anil Majid. Nabi baca At-Takwir, Ar-Rum. Ya, dan seterusnya. Adapun pada salat zuhur Nabi kadang memanjangkan bacaan seperti yang pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana ada orang pergi ke baki buang hajat,
Kemudian ketika kembali di sholat zuhur, ternyata Nabi masih di rakaat pertama. Nah, pada sholat Jumat Nabi baca Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-A'la, Al-Ghoshiyah, atau Al-Jumu'ah dan Al-Ghoshiyah. Untuk sholat asar, sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa sholat asar itu kira-kira setengahnya sholat zuhur. Dan seterusnya sampai pada halaman 262. Dalam sholat Id Nabi baca Qaf, kemudian Al-A'la, Al-Ghoshiyah. Nabi SAW kadang memerintahkan untuk memendekkan bacaan karena umat manusia itu beragam. Yang jadi makmum itu ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya keperluan. Tapi kalau sholat sendiri silahkan, mau panjang-panjang silahkan. Rasulullah bersabda, inni la adkhulu salata uridu italataha fa asma'u buka ashabi fa ukhaffifu min syiddati wajdi ummihi bihi. Sungguh aku pernah mau sholat dan sebenarnya mau kupanjangkan sholat itu, tapi ternyata aku dengar anak kecil menangis. Karena aku dengar anak kecil menangis, maka kupendekkan bacaan itu karena kasihan sama ibunya. Dengan demikian, memendekkan bacaan atau memanjangkan bacaan itu perintah yang relatif, kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW yang menjadi kebiasaan beliau, bukan dengan keinginan nafsu makmum. Silakan diberi stabilo di situ ya. Yang benar panjang pendek itu sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Nabi, bukan yang merupakan hawa nafsunya makmum. Karena kadang ada makmum memesani imam, jangan panjang-panjang. Ya. Saya sudah sering cerita, mungkin jamaah juga sudah sering dengar. Saya pernah ngimami sholat tarawih, saya baca Al-Baqarah. Satu halaman saya belah menjadi 3 rakaat. Satu halaman buat 3 rakaat. Selesai dari sholat tarawih, datang marbotnya bilang, Ustadz saya hanya menyampaikan pesan ibu-ibu, besok-besok jangan lama-lama. Saya bilang sama ibunya, itu tadi Al-Baqarah, satu halaman 3 rakaat. Mungkin ibunya jarang dengar itu surat apa, tapi yang jelas bisa jadi itu lebih pendek daripada Wadduha. Mungkin kalau saya Wadduha Al-Zalzalah, mungkin ibunya bilang alhamdulillah pendek. Padahal satu halaman dibagi jadi 3 rakaat, 4 rakaat, itu juga pendek. Cuma mungkin jarang terdengar oleh telinganya. Ya. Artinya ada kalanya hawa nafsu makmum memaksa imam untuk memendekkan. Dan ini adalah kesalahan. Nah. Demikian, mari sekarang kita masuk ke dalam poin ke-12. Dan untuk menghemat waktu, kita dengarkan Qori membacakan Indonesia, saya menyimak bagian bahasa Arabnya. Sifat salat yang ke-12. Setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran, beliau diam sejenak sekadar dapat menghela nafasnya, sehingga bacaan tidak bersambung dengan ruku. Ya. Cara salat yang sempurna yang ke-12 adalah setelah Al-Fatihah dan selesai dari membaca surat atau ayat, maka jangan langsung ruku, melainkan terlebih dahulu diam sejenak, sebatas seperti orang menghela nafas. Kita dapati sebagian orang, kalau sudah misalnya nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini baik orang sholat sendiri maupun imam, sama aja kadang-kadang. Amin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ya kan? Entah kita sholat sendiri, entah jadi imam, kita dapati orang melalaikan sunnah ini. Yang benar adalah diam sejenak. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Begitu. Lanjut.
Berbeda dengan diam pertama sebelum bacaan Al-Fatihah, yang pada saat diam itu beliau membaca doa istiftah. Beda dengan diam yang pertama. Diam itu bahasa Arabnya saktah. Apa? Saktah. Dan saktah di dalam sholat ini, pendapat yang masyhur atau yang lebih kuat adalah dua, yaitu diam sejenak, saktah setelah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah, dan saktah yang kedua adalah setelah baca ayat atau surat sebelum ruku. Adapun yang sebelum ruku ini nggak baca apa-apa, hanya sekedar saktah diam menghela nafas. Sedangkan saktah yang pertama yang sebelum Al-Fatihah, saktah ini adalah diam membaca sesuatu. Apa itu? Doa istiftah. Bisa dipahami jemaah? Jadi saktah yang kedua berbeda dengan saktah yang pertama. Kalau saktah yang pertama baca istiftah, artinya ada yang dibaca, sedangkan saktah yang kedua tidak baca apa-apa. Ini berdasarkan hadis Al-Hasan dari Samurah dari Nabi SAW. Apa katanya? Beliau melakukan itu 2 kali dalam salat, yaitu ketika membaca. Beliau melakukan itu. Apa itu? Saktah. Beliau saktah 2 kali. Kapan? Yaitu ketika membaca istiftah salat dan ketika selesai dari semua bacaan, yaitu Al-Fatihah dan surah Al-Quran. Nah, kata Syekh bin Baz, saya nggak tahu apakah nanti disebutkan, ada pendapat sebagian orang yang mengatakan setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu juga saktah. Dan ini yang minggu lalu saya bilang, kadang ada sebagian yang mengatakan saktah setelah Al-Fatihah tujuannya adalah untuk memberikan waktu agar makmum juga bisa membaca Al-Fatihah. Tapi saktah yang seperti ini sebenarnya bukanlah saktah yang sesuai dengan dalil yang sahih. Nah, terus At-Tirmidzi menyatakan, yang demikian itu bukan hanya pendapat seorang ulama. Disunahkan kepada para imam untuk diam setelah selesai membaca istiftah salat dan setelah selesai membaca surah Al-Quran. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq, dan para sahabat kami. Coba dibaca di catatan kaki yang tengah-tengah. Catatan kaki nomor berapa itu yang tengah? Coba dibaca. 66. Dimulai dari kata Abu Dawud. Abu Dawud, Kitab As-Salah, Bab As-Saktah Indal Iftitah, nomor 778. At-Tirmidzi, Kitab As-Salah, Bab Ma Ja'a Fi Saktatain Fi Salah, nomor 251. Dan dia menilai hadis itu sahih. Langsung lompat ke perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnul Qayyim menyatakan, hadis tentang 2 kali diam yang diriwayatkan dari Samurah, Ubay bin Ka'ab, dan Imran bin Husain itu sudah benar, sahih. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Ahmad Muhammad Syakir di dalam tahqiqnya pada kitab Sunan At-Tirmidzi mengatakan, di dalam pendengaran Al-Hasan dari Samurah terdapat perbedaan panjang dan lama. Yang benar adalah bahwa dia mendengar darinya sebagaimana yang ditarjih oleh Ibnu Al-Madini, Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan lainnya. Nah, dari catatan kaki ini semakin dipertegas bahwa saktah atau diam sejenak di dalam sholat itu berlaku pada 2 tempat, yaitu sebelum Al-Fatihah untuk baca istiftah dan sebelum ruku untuk menghela nafas. Sekarang yang ke-13. Ke-13, ruku, seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga. Ya. Rangkaian sholat yang sempurna yang ke-13 adalah ruku setelah saktah tadi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah rafi'an yadaihi, angkat tangan, ila hadwa mankibaihi, sejajar kira-kira dengan pundaknya, au udhunaihi, atau sejajar dengan telinganya, sama seperti takbiratul ihram.
Lanjut. Dengan meletakkan kepala sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang. Ya. Dan ruku ini dilakukan kepalanya merunduk sejajar dengan punggung, tangan diletakkan di lutut dan jari jemarinya direnggangkan. Yang dipegang apa? Lihat, wadhi'an yadayhi 'ala rukbatayhi. Yang dipegang adalah lutut. Sebagian orang kita perhatikan mungkin karena kebiasaan dan tidak betul-betul belajar, mereka pegang kalau enggak paha tulang kering. Itu tidak? Nah, berarti mari kita praktekkan. Berdiri. Hadapnya sana. Ini. Jangan takut. Hadap sana. Ruku. Gini dulu. Oke? Inna syani'aka huwal abtar. Jangan langsung Allahu Akbar, tapi apa tadi? Sakta. Habis sakta, ruku. Caranya angkat tangan sejajar apa ini? Pundak atau sejajar telinga, naik dikit lagi. Tapi jangan atas kepala, ya. Jangan juga cuma di sini dan tidak perlu seperti yang saya praktekkan waktu 2 minggu lalu. Begini, ya. Anda bukan mau main silat, ya. Kemudian meletakkan tangan di lutut, Allahu Akbar. Kepalanya sejajar dengan punggung. Yang dicengkram apa? Lutut. Coba yang dicengkram paha. Nah, terus ini coba lurusin. Kalau yang dipegang paha salah dan kadang-kadang jadinya kepalanya lebih tinggi daripada punggung. Coba yang dipegang adalah tulang kering. Nah, kalau tulang kering kadang-kadang kepalanya lebih rendah daripada punggung. Yang benar adalah yang dipegang lutut. Ada riwayat yang menyebutkan tangannya seperti busur, artinya melengkung. Begitu. Dan ini sudah bagus. Silakan. Kadang-kadang kita kalau tidak sadar, saya juga kadang yang nggak sadar ya. Kadang-kadang punggungnya itu melengkung. Meskipun kita sudah merasa bagus, kita sudah merasa kita memegang lutut, ya kita sudah merasa tangannya udah melengkung, udah kayak busur. Perasaan kepala sama punggung itu sudah lurus, tapi ternyata kata orang belum lurus. Berarti ya kadang kita perlu tanya sama teman, tanya sama istri, ini punggungku sudah lurus atau belum? Nah, apa dalil dari ruku ini? Silakan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian serta sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah orang yang kurang baik dalam mengerjakan salatnya. Di dalamnya disebutkan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam keadaan ruku'. Juga berdasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah SAW hendak mengerjakan salat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir saat ruku'. Ketika beliau ruku', beliau juga bertakbir. Dan takbir ini dua komponennya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Jadi ada ucapan dan ada gerakan tangan. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan bahwasanya dia pernah mengerjakan salat bersama mereka. Lalu beliau bertakbir setiap kali turun dan naik. Ketika menoleh dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling menyerupai salat Rasulullah SAW di antara kalian. Berdasarkan pula pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya jika membuka salat dan jika bertakbir untuk ruku. Ya, baik untuk takbiratul ihram maupun untuk takbir perpindahan yang disebut dengan takbir intiqal, Nabi SAW biasa mengangkat tangannya sejajar dengan pundak atau dengan telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Adapun sebagian orang, kita di zaman sekarang sering lihat, ya, kalau takbir intiqal, kadang angkat tangan tok, suaranya ndak ada. Ya, seperti ini. Mulai dari awal sholat, mingkem, Allah. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian di mana mereka hanya bergerak tapi tidak baca apapun. Ya, maka yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Menurut sebagian ulama, mingkem itu sama dengan tak baca. Baca itu ada gerak lidah dan bibir. Jadi meskipun sholat sendiri tidak boleh mingkem. Kalau sholatnya begini, Allah. Berarti kan mingkem. Nah, mingkem itu sama dengan tidak baca. Kalau tidak baca Al-Fatihah, sholat sah atau tidak? Tidak sah. Begitu. Jadi ini harus diperhatikan. Meskipun sholat sendiri, lidahnya harus qomat kamit, bibirnya juga bergerak. 6. Lanjut. Dalam hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu disebutkan, jika bertakbir maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya, dan jika ruku beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi ada riwayat Nabi mengangkat sampai dengan pundak, dan ada riwayat Nabi mengangkat sampai sejajar telinga. Dua-duanya boleh. Lanjut. Juga berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menurunkannya, akan tetapi antara keduanya. Ya, Nabi kalau ruku maka kepalanya sejajar dengan punggung, tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas. Lanjut. Didasarkan pula pada hadis Abu Hamid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata kepada beberapa orang dari sahabat Nabi, "Aku adalah orang yang paling hafal salat Rasulullah di antara kalian. Aku melihat beliau jika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku, beliau menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya dan beliau merenggangkan jemarinya, kemudian beliau membungkukkan punggungnya." Dalam lafaz yang lain disebutkan, kemudian ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Kemudian beliau membuat tangan beliau seperti tali busur panah. Lalu kedua tangan itu merenggang, yaitu menjauh dari kedua lambungnya membentuk busur. Ya. Dilihat di bagian-bagian yang penting. Nabi itu ka'annahu qabidun alaihima. Nabi merenggangkan jari jemarinya seolah-olah beliau mencengkram lututnya. Adapun yang dilakukan sebagian orang, jari jemarinya dirapatkan, lalu diletakkan di atas lututnya, sehingga kadang-kadang terpleset tangannya dan terplesetlah juga badannya jatuh ke bawah. Pernah? Pernah ya? Nah, itu sudah salah ya. Nah. Dan Nabi membentuk tangan beliau seperti busur, yakni melengkung sedikit. Lanjut. Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi dari Nabi SAW yang artinya, jika kamu ruku, letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW mengerjakan salat. Jika ruku, beliau meluruskan punggungnya sehingga jika air dituangkan di atasnya akan tetap bertahan di atasnya karena sangat lurus. Beliau sangat tumak-ninah dalam rukunya. Ya. Di saat kita sedang ruku, maka kita tumak-ninah. Apa itu tumak-ninah? Tumak-ninah itu artinya
berhenti sejenak dan tidak pindah ke rukun berikutnya. Dan ini tidak sama dengan saktah yang tadi. Ya. Jadi kalau seseorang ruku, maka janganlah ia langsung bangkit sebelum dia berhenti sejenak. Sebagian orang baru ruku, Allahu Akbar, langsung sami Allahu liman hamidah. Apalagi kalau sholat tarawih. Dan yang melakukan seperti ini kadang-kadang kiai kampungnya, mencontohkan kepada jamaahnya. Kesalahannya banyak. Ya, yaitu kesalahan ngebut, kesalahan tidak tumak nina, kesalahan tidak sakta, kesalahan bacaan yang tidak jelas, Al-Fatihahnya kayak orang komat kamit. Ya. Kemudian kesalahan yang lain adalah kadang makmum lebih dulu dari imam. Paling minim makmum sama imam sama persis. Itu tidak? Dan itu semua kesalahan. Nanti akan ada bab penjelasan sah atau tidak apabila makmum lebih dulu dari imam atau sama gerakannya sama imam. Ya. Kita dapati sebagian jamaah itu masih banyak yang dia sama imam sama. Begitu. Contohnya kayak apa? Imamnya bangkit dari sujud menuju rakaat 2. Allahu Akbar. Kebetulan memang takbirnya panjang. Nah, orang yang jadi makmum kadang-kadang malas nunggu. Kelamaan, ikut juga dia. Allah. Kadang-kadang dia nyampe duluan padahal imamnya belum sampai. Imam, namanya juga imam, dia amam, depan. Dan dia menjadi pemberi contoh. Jadi selesaikan dulu, atau imamnya selesai dulu, baru kemudian kita bergerak. Itulah juga kenapa kita lebih condong takbir itu tidak usah panjang-panjang. Takbirnya imam maksud saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba kalau panjang-panjang. Sami Allahu liman hamidah. Kadang makmumnya duluan nyampe. Waktu mau sujud. Allahu Akbar. Imamnya masih di tengah, makmumnya nyampe duluan. Begitu. Oke, lebih bagus jangan panjang-panjang. Lanjut. Ini berdasarkan pada ungkapan Hudzaifah tentang seorang yang dilihat tidak sempurna dalam ruku dan sujud. Dia berkata kepada orang itu, "Kamu belum sholat. Jika kamu mati dalam keadaan tidak fitrah yang padanya Allah menciptakan Muhammad SAW." Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, ruku, sujud dan duduk Nabi di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku, yaitu i'tidal, selain berdiri dan duduk tasyahud adalah hampir sama. Ya. Ada perkataan Hudzaifah, sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman. Dia bilang kepada seorang yang dia lihat kok ruku dan sujudnya itu tidak sempurna. Artinya tidak tumak nina. Baru tangannya nyampe di lutut, baru menekuk punggungnya, langsung bangkit lagi. Waktu sujud, jidat baru nyampe lantai. Tangan baru sesaat nempel di lantai, langsung bangkit lagi. Maka orang seperti ini katanya Hudzaifah, "Mas shallait." Kamu itu belum sholat. Sholatmu tadi itu enggak teranggap. Walau mitta ala ghairil fitrah. Kalau kamu mati dalam keadaan sholatmu masih seperti itu, kamu mati dalam keadaan tidak sesuai dengan fitrah. Nah, dan disebutkan di bagian akhir tadi, Nabi kadar sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, ya, dan seterusnya itu mirip-mirip. Ke-14, apa yang dibaca waktu ruku? Silakan. Ke-14 adalah ruku. Ketika ruku membaca Subhana rabbiyal azim, Maha suci Rabbku yang maha agung.
yang afdol dibaca 3 kali. Hal tersebut didasarkan pada hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam rukunya beliau membaca subhana rabbiyal azimi dan dalam sujudnya beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, adapun sebagian orang mereka terbalik. Subhana rabbiyal a'la dilakukan di ruku, subhana rabbiyal azim dibaca di saat sujud. Yang benar adalah subhana rabbiyal azim itu di ruku, sedangkan subhana rabbiyal a'la itu dibaca di sujud. Yang afdal, yang lebih utama adalah bacanya 3 kali. Tapi bila orang bacanya cuma 1 kali, maka itu sudah sah. Dan kadang kita butuh baca cuma 1 kali. Contoh kita sholat di ruang tunggu bandara. Kita tadi udah prediksi gini, ini kalau sholat bentar lagi mau boarding. Tapi kalau nggak sholat sekarang, nanti takutnya sampai di sana nggak sempat. Kita agak ragu-ragu nih, sholat nggak ya, sholat nggak ya? Sholat aja. Akhirnya dia sholat. Ketika dia sholat benar-benar dipanggil untuk boarding. Bahkan dipanggil namanya 3 kali. Bapak Hafiz, dia aku sudah ini katanya. Penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan sekian diharapkan masuk ke dalam pesawat. Ya. Bahkan panggilan terakhir. Kalau sudah seperti itu, maka jangan lagi subhanallah azim 3 kali, subhanallah a'la 3 kali. Insya Allah Anda nggak akan khusyuk. Yang cukup dilakukan adalah bacanya 1 kali. Karena 1 kali sudah cukup. Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan subhana rabbiyal azimi 3 kali dan jika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la juga 3 kali. Jika menghendaki, maka dia juga boleh memberikan tambahan atas bacaan itu dengan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Nabi SAW biasa memperbanyak bacaan dalam ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami dan segala puji hanya bagimu. Ya Allah, ampunilah kami. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, Rasulullah SAW pernah membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh. Maha suci, Maha kudus, Rabb para malaikat dan ruh. Dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW membaca dalam rukunya, Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci zat pemilik keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau bersujud selama berdirinya, kemudian membaca dalam sujudnya itu bacaan yang sama. Dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW jika ruku beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, untukmu aku ruku dan kepadamu aku beriman, kepadamu pula aku berserah diri. Pendengaran, penglihatan, otak, tulang dan uratku khusyuk atau tunduk kepadamu. Ya. Coba kita baca bacaan ruku. Coba dibaca teman-teman. Ikuti ya. Subhana rabbiyal azim. Diulang. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Boleh juga bacaan yang alternatif yang pertama saja. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, terserah mau dibaca yang ini kah, baca yang itu kah. Terus kata penulis, wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Nabi melarang untuk orang yang sedang sholat membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Coba dibaca. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Beliau bersabda yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat sedang ruku dan sujud.
Adapun pada saat ruku, maka agungkanlah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, sehingga doa kalian layak untuk dikabulkan. Nah, ini jelas. Kata Nabi SAW, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam posisi ruku dan sujud. Bagaimana kalau seandainya yang dibaca itu doa, tapi doanya ada di dalam Al-Quran? Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Rabbi zidni ilma. Ada sebagian doa yang dibaca oleh sebagian orang di dalam ruku dan sujudnya, tapi doa ini ada di dalam Al-Quran. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan baca tidak apa-apa dan niatkan baca doa, bukan baca Quran. Ada di antara ulama yang lain mengatakan depannya yang Rabbana atau Rabbi itu diganti menjadi Allahumma, biar tidak sama seperti ayat. Jadi Allahumma atina fid dunya hasanah. Kalau Rabbi zidni ilma diganti menjadi Allahumma zidni ilma. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, di poin ke-15, mengangkat kepala dari ruku atau yang sering disebut dengan i'tidal. Ini kalau kita lihat ke bawah agak panjang dan waktu yang sepertinya tidak cukup. Jadi sebaiknya kita stop sampai sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai di nomor 15. Di sini ada pertanyaan. Silakan kalau jamaah ada yang mau bertanya. Dan pertanyaannya mohon ditanyakan sesuai dengan materi. Adapun yang tidak sesuai dengan materi, insya Allah saya skip. Jika masbuk, imam masih baca surat pendek, apakah kita baca Al-Fatihah? Kalau ditanya kepada saya, maka sebagaimana yang saya sebutkan pada dua pertemuan yang lalu kalau nggak salah, intinya adalah bila suara imam terdengar maka kita dengar. Bila suara imam tidak terdengar maka kita baca. Maka rakaat 1, 2 subuh, rakaat 1, 2 maghrib, rakaat 1, 2 isya, karena suaranya terdengar, kita dengar, mendengarkan imam dan tidak sibuk membaca sendiri. Adapun rakaat 3-nya maghrib, 3, 4-nya isya, rakaat 1 sampai 4 zuhur asar, karena suaranya imam tidak terdengar, maka kita baca sendiri. Dan memang ini ada ikhtilaf ulama, tapi saya lebih pilih pendapat seperti ini karena menjamak atau menggabungkan, mengompromikan semua dalil yang berkenaan dengan baca atau tidak baca di dalam sholat. Ya, karena ada sebagian dalil yang seolah-olah kalau bacaan Al-Quran dibacakan kita harus dengar. Sebagian dalil seolah-olah meskipun kita mendengar kita wajib baca Al-Fatihah. Maka pendapat yang lebih mengkompromikan dalil-dalil ini adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau dengar suara imam, dengarkan. Bila tidak terdengar suara imam, maka baca. Apakah doa iftitah wajib dibaca setiap sholat? Sebenarnya ini belum sampai babnya. Misal sholat maghrib baca iftitah, apakah ba'diyah maghrib iftitah lagi? Jawabannya iya. Cuma kembali kepada hukum iftitah. Apakah dia wajib sholat?
ataukah dia sunnah sholat, ataukah malah rukun sholat. Saya pribadi lebih condong iftitah atau istiftah sunnah sholat. Tapi ini belum nyampe babnya. Nanti babnya akan datang tersendiri waktu kita akan membaca atau membahas sujud sahwi. Saat i'tidal menuju ruku, maksudnya i'tidal itu bangkit dari ruku. Apakah takbir diucapkan dulu baru ruku atau bersamaan dengan gerakan, mungkin maksudnya begitu. Ya, insya Allah sama seperti takbiratul ihram. Kita bisa angkat tangan baru baca, bisa baca dulu baru angkat tangan, bisa sama-sama. Bisa Allahu Akbar, bisa juga Allahu Akbar, bisa juga Allahu Akbar, sambil baca sambil bergerak. Bagaimana kalau pas maghrib berjamaah, makmumnya duluan amin baru makmumnya duluan amin baru menyusul imamnya? Baru dengar saya. Hah? Oh, imamnya bacanya kelamaan. Jadi makmumnya duluan. Ya, ini salah imamnya kayaknya. Mungkin imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil walidayni warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kelamaan dia, maka makmumnya amin duluan. Maka ini kesalahan imam. Karena tidak ada bacaan-bacaan seperti itu dalam sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung amin. Rabbil walidayni warhamhuma kama rabbayana shaghira, itu tidak ada dalam sunnah. Ya. Sama juga imamnya duluan baru makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin. Itu juga bukanlah perbuatan yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah adalah imam makmum sama-sama supaya bertepatan dengan, masih ingat? Yang lebih tepat adalah imam dengan makmum sama-sama amin supaya bertepatan dengan aminnya malaikat. Kata Nabi SAW, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, baik imam maupun makmum. Bagaimana hukumnya orang sholat menutup mata? Jawabannya, pada kondisi yang seharusnya adalah sholat itu buka mata. Tapi mungkin ada kondisi di mana kita terpaksa tutup mata. Seperti misalnya ada orang yang kalau buka mata pusing. Ya, ada orang yang kalau buka mata ada banyak gangguan di depannya. Wallahu a'lam. Tapi pada dasarnya harusnya dibuka matanya. Terakhir, Ustadz mau nasihati suami-suami yang sering masbuk di sholat di masjid. Kalau datang azan nanti baru ke masjid. Saya nggak usah nasihatin, antum pasti tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.